Sebagai trader, kita wajib mengetahui apa itu price action. Salah satu dari teori price action yang paling umum digunakan adalah support resistance. Tapi pernahkah kalian bertanya, mengapa seringkali teori support resistance yang ada di berbagai buku ini tidak berfungsi di market? Apakah teori support resistance ini tidak benar, atau apakah kita yang salah dalam menggunakannya? Pertanyaan itulah yang akan kita bahas pada video ini. Hai trader, selamat datang di channel Dana FX. Di sini kita akan membahas tentang berbagai topik yang berkaitan dengan trading forex berdasarkan pengalaman dan perspektif saya sendiri sebagai trader. Dan tentunya kalian para trader semua juga bisa bertanya dan berdiskusi di kolom komentar jika menurut kalian ada yang kurang dari penjelasan saya. Pada video kali ini kita akan bersama-sama membahas cara menentukan support resistance kuat serta manipulasinya. Jadi tonton video ini sampai akhir dan jangan di-skip, supaya kalian dapat memahaminya dengan lengkap. Sebelum mulai kita harus tahu terlebih dahulu, apa itu support resistance? Support resistance adalah level yang menandakan turning point atau titik pembalikan yang penting. Untuk lebih jelasnya kita lihat ilustrasi berikut. Katakanlah market sedang trending ke atas sehingga membentuk pergerakan naik, turun, dan naik. Jadi untuk yang berada di atas ini merupakan resistance atau kita tulis R, di mana resistance adalah level ketika harga berhenti naik, kemudian berbalik turun. Dan untuk yang berada di bawah ini merupakan support atau kita tulis S, di mana support adalah level ketika harga berhenti turun, kemudian berbalik naik. Sama halnya ketika market sedang trending ke bawah, di mana harga membentuk pergerakan turun, naik, dan turun. Untuk yang berada di bawah ini merupakan support, dan yang di atas ini merupakan resistance. Untuk di chart nanti kita menandakan level resistance di ujung atas dari shadow candle, sedangkan untuk support kita tandakan di ujung bawah shadow candle. Oke, setelah kita mengerti ilustrasi dasar dari support dan resistance, sekarang kita coba lihat di chart. Di mana di chart ini ada banyak sekali support dan resistance, seperti contohnya ini merupakan resistance, dan yang ini merupakan support. Kita juga bisa menggunakan line chart untuk lebih mudah melihatnya, dengan menandakan level-level ujung dari line chart. Setelah kita tandai level ujungnya, kita ganti lagi ke candlestick untuk menyesuaikan levelnya ke ujung dari shadow candle. Kemudian setelah kita mengerti apa itu support resistance dan cara menandakannya, sekarang waktunya kita bahas cara untuk menentukan support dan resistance yang kuat, karena di market ada banyak sekali support dan resistance. Seperti yang bisa kita lihat di sini, setiap ujung atas dan bawah harga merupakan support resistance. Tentu hal itu hanya akan membuat kita semakin bingung. Oleh karena itu kita hanya perlu fokus pada support resistance yang kuat saja. Hal pertama yang perlu kita ketahui sebelum kita mencari support resistance yang kuat, akan lebih baik bila kita menggunakan time frame besar, yaitu H1, H4, dan daily. Kalau saya sendiri biasanya menggunakan time frame H4 untuk menentukan support resistance. Setelah itu kita perlu mengetahui juga, bahwa support resistance kuat ini ada dua jenis. Pertama, support resistance yang terbentuk dari perubahan arah harga yang signifikan, yang mana biasanya ciri dari support resistance ini, nampak jelas dan mudah untuk ditemukan di chart, karena biasanya letaknya di paling bawah atau paling atas dari suatu pergerakan harga yang signifikan. Mari kita lihat contohnya di chart. Jadi dapat dilihat di sini ada satu resistance di ujung atas dan terjadi perubahan arah harga secara signifikan, sehingga terbentuk shadow candle yang panjang, maka level ini merupakan level resistance yang kuat. Selain itu, dapat dilihat di sini ada satu support di ujung bawah dan terjadi perubahan arah harga secara signifikan, sehingga terbentuk shadow candle yang panjang, maka level ini merupakan level support yang kuat. Kemudian jenis support resistance kuat yang kedua adalah, ketika ada dua atau lebih support resistance yang sama baris. Mari kita lihat contohnya di chart. Jadi dapat kita lihat di sini ada dua ujung resistance yang sama baris, sehingga ini termasuk resistance kuat. Kemudian di sini kita bisa lihat ada tiga support sama baris, sehingga ini juga termasuk support yang kuat. Yang perlu kita perhatikan, bahwa untuk menandakan level yang sama baris, kita tidak harus mencari level yang benar-benar sama baris. Selama level tersebut jika kita beri garis horizontal kurang lebih sama baris, maka level tersebut bisa kita anggap level support resistance yang kuat, karena sebenarnya support resistance ini wujudnya area. Setelah kita memahami cara mencari support resistance kuat,
Sekarang kita akan membahas cara untuk menggunakannya dengan benar. Oke, langsung saja masuk ke cara pertama. Kita menggunakannya sebagai role reversal atau pertukaran peran, di mana support yang telah di-break akan berubah menjadi resistance, yang biasa disebut support become resistance, dan resistance yang telah di-break akan berubah menjadi support, atau biasa disebut resistance become support. Saya beri tips untuk menandai level SBR dan RBS ini, di mana semisal ada support kuat yang di-break seperti ilustrasi ini, lebih baik untuk melakukan entry di level atas dari support kuat tersebut, karena ujung support kuat ini biasanya dijadikan manipulasi untuk para trader SBR, dan di support kedua ini biasanya lebih banyak support yang sama baris. Dan level inilah yang biasanya saya marking di chart dan saya menyebutnya sebagai key level. Selanjutnya mari kita lihat contohnya di chart supaya lebih mudah memahaminya. Jadi dapat kita lihat di sini, bahwa level ini merupakan level support yang kuat, karena terjadi perubahan arah harga yang signifikan, kemudian harga bergerak turun dan break level support kuat tersebut, sehingga support tersebut akan berganti peran menjadi resistance. Selanjutnya harga kembali naik untuk menuju level SBR tersebut, namun di sini harga justru naik melewati level SBR tersebut, baru setelah itu harga bergerak turun. Kenapa bisa begitu? Karena level SBR yang sebenarnya ada di atas dari level support kuat sebelumnya, di mana di sini ada lebih banyak support yang sama baris, sehingga level ini disebut key level, dan biasanya berdasarkan pengalaman saya, level role reversal ini jika kita lihat menggunakan Fibo, berada di level penting, karena Fibo ini juga termasuk dalam salah satu jenis support resistance, yaitu support resistance harmonis, sehingga bisa lebih memvalidkan bahwa level ini akan menjadi level SBR yang kuat. Kemudian yang kedua kita bisa menggunakan support resistance kuat untuk mengetahui arah tren dan sebagai tanda sinyal pertukaran tren. Jadi untuk mengetahui sebuah tren, kita perlu mengetahui struktur harga terlebih dahulu, langsung saja kita lihat ilustrasinya. Jadi sebelumnya kita sudah tahu bahwa ini merupakan resistance, dan ini merupakan support, lalu di sini harga bergerak turun, kemudian naik lagi. Jadi ini juga resistance, dan ini adalah support. Supaya lebih mudah untuk memahami struktur harga, kita mengganti resistance dengan high dan support dengan low. Kemudian ketika harga naik ke atas dan break resistance yang ini, maka resistance yang atas ini lebih tinggi dari resistance sebelumnya, sehingga disebut dengan higher high, dan support di sini juga lebih tinggi dari support sebelumnya, sehingga disebut dengan higher low. Jadi sekarang kita bisa mengetahui kalau tren sedang naik, kemudian harga terus bergerak naik membuat higher high dan higher low, sampai tiba-tiba harga bergerak turun dan break higher low sebelumnya, sehingga low yang sekarang lebih rendah dari low sebelumnya, maka low ini disebut lower low. Ini merupakan sinyal pertukaran arah tren, dari yang awalnya tren naik menjadi tren turun, dan biasanya setelah ini harga bergerak naik lagi untuk pergi menguji level higher high sebelumnya yang di sini, sehingga membentuk pola chart pattern head and shoulder, atau bisa disebut juga Quasimodo, karena high yang sekarang lebih rendah dari high sebelumnya. Maka ini disebut dengan lower high, kemudian harga kembali turun melewati lower low, sehingga sekarang harga sudah berada di tren turun. Di mana harga terus bergerak turun dan membentuk lower low dan lower high, sampai tiba-tiba harga bergerak naik melebihi lower high sebelumnya, sehingga high yang sekarang lebih tinggi dari high yang sebelumnya. Maka high ini disebut higher high, yang mana ini merupakan sinyal pertukaran arah tren, dari yang sebelumnya turun menjadi tren naik. Kemudian harga biasanya akan turun lagi untuk menguji level lower low sebelumnya yang ini, dan setelah itu harga melanjutkan kenaikannya. Kemudian yang ketiga kita bisa menggunakan support resistance kuat sebagai fake breakout atau manipulasi. Seperti yang kita tahu, kalau ada dua atau lebih support resistance yang sama baris merupakan support resistance yang kuat. Di sini saya ilustrasikan ketika ada dua resistance yang kurang lebih sama baris, di mana kita tandakan tiap resistance ini sebagai R1 dan R2, yang mana pada level ini akan banyak trader dari berbagai macam teknik di seluruh dunia yang akan terkena manipulasi. Untuk lebih detailnya, kalian bisa menonton video saya yang membahas manipulasi ini, untuk memahami bagaimana pergerakan ini memanipulasi para trader. Linknya ada di pojok kanan atas video. Jadi setup manipulasi ini bisa disebut sebagai fake breakout atau false breakout, yang mana ini merupakan kondisi yang selalu ditakuti oleh para trader di seluruh dunia. Tetapi bagi kita yang memahami akan manipulasi, kondisi inilah yang kita cari dan tunggu-tunggu.
karena jika kita bisa memanfaatkan fake breakout ini, kita akan mendapatkan ujung dari pergerakan harga yang signifikan, karena disitulah harga sudah mendapatkan likuiditas yang diperlukan. Selain itu juga ada manipulasi untuk support resistance kuat yang berasal dari ujung pergerakan harga yang signifikan. Mari kita lihat ilustrasinya. Jadi seperti yang bisa kita lihat di sini, harga sedang pada tren turun, dan di sini ada resistance kuat. Kemudian price naik ke atas menuju resistance tersebut, di mana di sini harga akan membuat manipulasi fake breakout sehingga akan menjebak para trader. Baru setelah itu harga akan turun dengan signifikan. Jadi, dari semua pembahasan kita kali ini, mulai dari cara mencari support resistance dan cara menggunakan support resistance, dapat kita simpulkan bahwa kenyataannya teori support resistance yang umum digunakan untuk mencari support resistance memanglah benar, tetapi cara untuk menggunakannya saja yang perlu sedikit kita ubah, di mana sebelumnya kita harus beli di support dan jual di resistance. Sekarang setelah kita memahami manipulasi, kita menggunakannya dengan beli di bawah support dan jual di atas resistance. Mungkin beberapa dari kalian ada yang berpikir, jika teori beli di support dan jual di resistance salah, kenapa kita tidak balik jadi jual di support dan beli di resistance saja supaya benar? Kenyataannya suatu strategi yang buruk jika kita menggunakannya secara terbalik. Strategi tersebut akan tetaplah buruk. Bahkan saya pernah melakukan uji coba dengan membuat robot trading berdasarkan beberapa indikator. Kemudian saya tes robot tersebut untuk trading dari data histori 1 tahun terakhir. Di situ saya mendapatkan win rate 40% dengan risk reward 1:1, sehingga tidak profit. Kemudian saya coba balik beberapa parameter, dengan anggapan akan mendapat win rate 60%, karena dengan cara sebelumnya mendapat win rate 40%. Namun setelah saya uji, saya justru mendapatkan win rate yang sama yaitu 40%, dan di situ saya menjadi sangat kagum dengan pergerakan market yang dibuat oleh market maker ini. Di mana ternyata setiap pergerakan dari market sudah diperhitungkan untuk tetap bisa mengambil likuiditas dari para trader. Jadi untuk bisa memahami manipulasi dari market maker, kita perlu melihat suatu teori yang ada dengan sudut pandang yang lain, tetapi tidak berlawanan dengan teori tersebut. Mari kita lihat contoh entry saya minggu ini menggunakan konsep manipulasi support resistance. Di mana di sini ada satu resistance kuat sehingga kemungkinan di atas resistance tersebut ada banyak likuiditas. Dan di sini saya sudah melakukan marking, dan terdapat dua zona manipulasi di masa lalu. Karena ada dua zona, kita tidak tahu kira-kira di mana zona manipulasi yang sebenarnya, sehingga saya di sini menunggu harga sampai di zona tersebut terlebih dahulu. Akan tetapi, ternyata harga membentuk dua level yang sama baris di sini, sehingga ini merupakan konfirmasi bahwa di atas zona ini ada banyak likuiditas, sehingga kita menaruh pending order di zona manipulasi yang ke-1, dan dapat dilihat sekarang harga sudah menjemput pending order, dan akhirnya harga pun mencapai take profit. Meski begitu kalian juga bebas untuk memiliki keyakinan masing-masing terhadap pergerakan harga di market, mau kalian tetap menggunakan teori support resistance yang ada di buku atau lainnya tidak apa-apa, karena saya di sini hanya bertujuan membukakan pintu akan sudut pandang lain, karena yang terpenting adalah kita bisa yakin dan merasa nyaman akan suatu teori atau teknik yang kita pahami. Karena kunci awal kesuksesan dari trading adalah memiliki keyakinan. Dengan adanya keyakinan itu kita dapat menjalani suatu metode dengan konsisten, dan tentunya dapat menghasilkan profit yang konsisten juga. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like dan subscribe supaya saya makin semangat untuk buat konten-konten selanjutnya, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian juga, baik yang sudah mulai trading, atau baru mau memulai, supaya bisa sama-sama belajar. Dan jangan lupa nyalakan lonceng supaya kalian gak ketinggalan video terbaru.